Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kali ini kita kembali akan membahas tentang rumput. Rumput lagi. Iya ya, setiap hari kita membahas rumput karena di Jakarta khususnya ya. Ini masalah rumput selalu dinanti oleh para netizen budiman yang kepo terhadap progres pergantian yang kedua di Stadion JC ini teman-teman. Seperti kita ketahui di tahun lalu ya, di bulan September Oktober ketika persiapan World Cup U17 itu rumput defaultnya dipindahkan ya di Noseri dan diganti dan isunya katanya itu rumput golf ya, walau alam karena memang sudah banyak di media ya. Terus dengan berjalannya waktu di tanggal 31 Maret tahun 2024 itu kembali dilakukan pergantian yang kedua, dan pergantian yang kedua ini rumput defaultnya ataupun rumput aslinya itu dikembalikan ya. Informasi ini valid yang saya dapatkan dari teman-teman di lapangannya, dan saat ini alhamdulillah progres pergantiannya sepertinya berjalan lancar dan sudah mulai menghijau kembali. Dan video ini terupdate di tanggal 25 Mei tahun 2024 dan saya ini terbang dalam keadaan posisi hujan sebenarnya teman-teman. Saat ini di Jakarta ya lagi hujan ya, padahal sekarang sudah bulan Mei ya, harusnya masuk musim panas, tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah hujan ya turun kembali karena polusi di Jakarta belakangan ini cukup parah ya, jadi agak susah ngebedain polusi sama lagi embun ya. Saat ini lagi embun, ini fix embun ya teman-temannya, ini karena hujan dari semalam hingga saat ini ya. Jadi ini fix embun bukan polusi ya. Mudah-mudahan aja setelah hujan ini polusinya bisa menghilang jadi ataupun berkurang ya. Jadi cuaca ataupun suasana udara di Jakarta bisa segar kembali. Saat ini kita sedang terbang di proyek strategis nasional yaitu Tol Harbor 2, dan tol ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priok ya, dan tol Insinyur Suyatmo ataupun tol Bandara Soekarno-Hatta. Dan kehadiran Tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 interkoneksi dengan tol Jiut teman-teman. Dan Tol Harbor 2 ini tol di atas tol ya dari Tol Harbor 1. Dan di kanan bawah ini merupakan stasiun temporer dari Stadion JIS ini. Dan nantinya di sini akan sangat banyak sebenarnya proyek yang akan berjalan ya. Ini kunciannya sebenarnya ada di Tol Harbor 2 nih teman-teman. Jadi kalau Tol Harbor 2 ini sudah selesai, maka desain asli bawaan stadion di sini seperti stasiun Ultimate akan kembali ataupun akan dimulai pembangunannya. Di sisi kiri ini merupakan HPPO, hunian para pekerja operasional dari Stadion JIS. Jadi kalau kalian menanyakan ini gedung apa ataupun rusun apa, jadi ini dibangun memang khusus untuk para pekerja di Stadion JIS ini teman-teman, dan menurut saya ini cukup brilian ya. Jadi para pekerjanya setelah jam kerja bisa langsung pulang ya ke tempat ini untuk beristirahat dan memulai pekerjaannya kembali di esok harinya, dan itu pasti bisa minimalisir namanya ongkos ya dan efisiensi waktu pastinya. Di sini kalau kita lihat ya untuk stasiunnya ini saya juga sangat menyayangkan ini stasiunnya, untuk stasiun temporernya ya ini terhenti pembangunannya teman-teman, walau alam alasannya apa ya. Kalau alasannya karena Tol Harbor 2 menurut saya ya gimana ya. Ya namanya temporer kan berarti hanya sementara waktu, jadi seyogyanya stasiun ini bisa digunakan untuk
insidentil ya, ataupun bersifat sementara, namanya juga temporer ya, jadi memang insidentil. Tapi ini stasiunnya pun kayaknya atapnya belum ada ya. Rooftopnya ini belum ditutup kayaknya ya teman-teman. Ya Allah, apalagi ini, kenapa ya ini belum selesai ini stasiunnya, padahal stasiun itu kalau jadi bisa sangat membantu sekali ya. Karena biasanya kalau kita mau ke Stadion JIS menggunakan moda transportasi berbasis rel ya, KRL gitu maksudnya. Itu biasanya kita turun dari Kota Tua, habis itu transit kembali dari Kota Tua menuju ke Stasiun Ancol. Dari stasiun Ancol itu kita jalan kaki menuju ke sini. Tapi kalau stasiun temporer Stadion JIS ini selesai ya, ini juga sangat membantu. Jadi tinggal turun di samping Stadion JIS dan tinggal jalan kaki. Ya, semoga saja ini stasiun temporernya bisa diselesaikan ya. Jadi mempermudah akses kita pastinya. Dan ini juga JPO-nya kayaknya juga fasadnya belum sempurna ya. Kalau kita lihat di sini fasadnya harusnya 3/4 ya, 3/4 tertutup, tapi ini belum tertutup semua. Dan sepertinya di sini teman-teman, kalau saya lihat dari modelnya kayaknya hanya di atas rel kereta api, rel KRL ya. Ini kayaknya yang tertutup full ya. Kalau kita lihat di sini rangka-rangka tengah-tengahnya itu full sampai ke tengah, dan contohnya seperti ini. Saya memprediksi, ini prediksi saya nih teman-temannya, kenapa ditutup full, karena di bawah ini merupakan LAA ya, listrik aliran atas dari KRL ini sendiri, jadi mungkin lebih safety, mungkin ditutup semua ya, kali seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat juga sudah masuk ke dalam juga, ini mulai maksudnya kayaknya tertutup semua juga ini oleh fasad ya. Dan fasad ini yang saya pernah lihat ya, ini bisa menyala teman-teman. Jadi kalau di malam hari stasiun ataupun JPO fasadnya juga bisa menyala seperti Stadion JIS, sehingga bisa menambah kegantengan dari Stadion JIS ini teman-teman, Stadion JIS ini. Oke, ini saya terbang di sini benar-benar harus pelan-pelan, harus hati-hati betul-betul nih teman-teman. Dan pastinya saya tidak lupa berdoa ya, karena segala sesuatunya itu harus dimulai dengan berdoa agar Allah yang tuntun kita dan melindungi kita ya. Karena dulu saya pernah sekali nih terbang di sini teman-teman, itu hampir nyangkut ya. Saya lupa bahwa saya terbang pas di bawah sutet. Tapi alhamdulillah drone saya selamat ya, kabelnya pada saat terbang itu di antara sela-sela sutet itu sendiri. Aduh, seram sekali. Dan saat ini kita sedang terbang di atas HPPO, dan kita lihat di sini atasnya sama seperti rusun-rusun yang lainnya ya. Ada tangki airnya, terus menggunakan fiber ya. Ini berfungsi untuk cahaya di gedung ini ya, jadi bisa menggunakan cahaya matahari sehingga bisa meminimalisir namanya penggunaan listrik pastinya ya. Sebentar lagi kita akan belok kanan, dan di sini Stadion JIS memiliki 2 lapangan outdoor yang standar FIFA. Dan memang standar FIFA itu stadion tersebut harus memiliki 2 lapangan latih dan 1 lapangan utama. Dan stadion di sini sudah memenuhi standar tersebut. Dan kalau kita lihat untuk rumput-rumputnya, ya Allah, bagus sekali ya, berasa mau guling-guling. Guling-guling di rumput ini nih, nyaman sekali teman-teman. Ya Allah, saya pernah masuk ke sini juga, sudah sempat nge-review, dan ini rumputnya rumput hybrid ya, Zuzia matrela bercampur rumput dari Boyolali ataupun rumput dari Italia. Ini juga isunya katanya menggunakan rumput dari Italia, jadi hybrid juga nih. Luar biasa sekali ini Stadion JIS ya, Masya Allah. Dan di sini juga mengusung konsep green building, di mana green building itu meminimalisir namanya kendaraan pribadi, sehingga nantinya ke sini ya kita harus menggunakan kendaraan
transportasi umum karena sangat minim lahan parkir hanya 1.200 teman-teman, itu pun sudah bercampur dengan parkiran bus ya. Jadi memang kita ke sini harus menggunakan transportasi umum. Dan di sini juga mengusung konsep ini ya, memanfaatkan alam, yaitu panas sinar matahari akan ditangkap dan diolah sedemikian rupa melalui panel surya di depan kita ini, yang nantinya pastinya akan berfungsi untuk operasional dari Stadion JIS ini. Dan Stadion JIS ini juga rooftopnya menggunakan buka tutup ya, jadi bermanfaat ketika musim hujan. Kalau hujannya lebat sekali ya, maka rooftopnya bisa ditutup. Dan sebentar lagi kita akan melihat, dan ini dia rumput indoor Stadion JIS, rumput defaultnya sudah dipasang kembali dan Masya Allah sangat bagus sekali ya. Dan ini terupdate 25 Mei tahun 2024. Jadi kalau kita lihat sudah mulai berpola ya, ya Allah sangat bagus sekali. Dan ini kayaknya growletnya disingkirkan sementara waktu, dan kayaknya sebentar lagi akan ada pencukuran ya, karena memang sudah mulai merata nih teman-teman. Alhamdulillah. Dan sisa 5 hari lagi ya, 5 hari lagi menuju kick off mini turnamen internasional, di mana nantinya Persija Jakarta, PSIS, dan 2 klub dari Malaysia akan bermain di mini turnamen ini ya. Kita doakan semoga rumputnya bisa semakin maksimal ya, hijaunya merata. Dan growletnya sebelumnya itu ada di sisi utara banget, dan saat ini growletnya sepertinya dipindahkan dulu ya. Kayaknya akan masuk nih pencukuran nih kayaknya nih, dan pengecetan mungkin ya, karena sisa 5 hari lagi nih, karena tidak mungkin ya lapangan sepak bola ini tidak ada garis-garisnya ya. Nah, mungkin begini doang ya mainnya ya, pasti ada garis putihnya ya. Bingung nanti ya wasitnya mana ini outnya. Nah, saya cukup senang teman-teman melihat rumput aslinya ini dikembalikan ya, karena memang rumput aslinya ini sudah sangat bagus sekali, sangat terlihat memang kualitasnya ya. Semoga saja vendornya dikembalikan ya, Lestarindo Soccer Field yang langsung pegang ini lapangan indoornya. Sebelumnya itu ada vendor lainnya yang pegang, dan alhamdulillah Lestarindonya bisa dikembalikan lagi ke sini sehingga kembali lagi kualitas rumput dari stadion ini. Untuk tribun-tribunnya masih sangat terjaga warnanya teman-teman, sangat bagus sekali warnanya, dan ini warna ciri khas dari The Jackmania, yaitu warna orange. Dan warna orange ini memang sangat ini ya, eye catching sekali. Dan di sini kalau kita lihat untuk VVIP-nya masih terjaga dengan baik. Banyak yang meminta saya untuk syuting dari dalam, cuma saat ini teman-teman media belum dikasih akses masuk sini teman-teman, masih maintenance ya. Tapi insya Allah di tanggal 30 Mei ataupun pas kick off-nya saya akan datang nih teman-teman, insya Allah ya. Jadi saya bisa langsung mengupdate kondisi ternantinya di tanggal 30 Mei. Insya Allah saya akan membuat highlight dari pertandingannya. Jadi kalian bisa melihat keseruan dari mini turnamen internasional yang ada di Stadion JIS. Dan tentunya kalian bisa melihat kondisi rumputnya ya. Waduh. Oke, itu aja yang bisa saya berikan update terkini. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan yuk kita jaga fasilitas-fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kita, salah satunya Stadion JIS. Stadion JIS ini supporter dan lapangannya sangat dekat sekali teman-teman. Jadi yuk kita beradab, yuk kita menjaga fasilitas yang telah dibuat ya. Jangan kita oret-oret, jangan kita rusak, sehingga fasilitas yang dibuat ini bisa awet pastinya ya, dan bisa kita rasakan untuk jangka panjang. Amin. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review.
Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.